Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sapitri. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Pertama yaitu definisi proses. Definisi proses adalah unit dasar eksekusi dalam sistem operasi. Proses adalah program komputer yang dijalankan oleh CPU. Proses dapat memiliki sumber daya seperti file, perangkat, dan jaringan. Yang kedua ada model proses. Model proses dalam sistem operasi menggambarkan bagaimana proses berjalan atau dikelola oleh sistem operasi. Model proses ini memiliki ruang alamat sendiri yang dijalankan oleh independen. Yang kedua ada proses multiprogramming. Model ini memungkinkan beberapa proses untuk berada dalam memori secara bersamaan atau CPU beralih antara proses untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada model proses multitasking. Model ini memungkinkan beberapa proses untuk berjalan secara bersamaan, tetapi hanya satu proses yang dapat menggunakan CPU pada satu waktu. Yang keempat ada model proses multithreading. Model ini memungkinkan sebuah proses untuk memiliki sebuah thread eksekusi yang dapat berjalan secara bersamaan. Setiap thread memiliki stack sendiri, tetapi berbagi ruang, alamat, dan sumber daya dengan porsi induknya. Selanjutnya ada proses creation. Proses creation dalam sistem operasi adalah proses pembuatan proses baru dari proses yang sudah ada atau program yang disimpan di disk. Pertama ada alokasi ruang alamat. Kedua ada inisialisasi struktur data proses. Yang keempat ada inisialisasi string. Dan yang kelima adalah penjadwalan proses. Selanjutnya proses termination, yaitu proses termination dalam sistem operasi adalah tahap akhir dari siklus hidup sebuah proses. Berikut adalah langkah-langkah dan konsep penting yang terlibat dalam proses termination. Yang pertama itu adalah penyelesaian proses. Proses melakukan semua operasi yang diperlukan dan menyelesaikan eksekusinya dengan biasanya mencapai perintah akhir atau exit statement. Yang kedua yaitu menghentikan eksekusi. Setelah proses selesai, sistem operasi menghentikan eksekusi proses tersebut. Yang ketiga, pembersihan sumber daya. Sistem operasi kemudian akan membersihkan sumber daya yang digunakan oleh proses seperti memori, file, dan perangkat input-output. Yang keempat itu yaitu mengupdate struktur data proses. Struktur data proses yang menyimpan informasi tentang proses seperti PCB, proses control block, akan diperbarui untuk mencerminkan bahwa proses telah dihentikan. Selanjutnya yang kelima yaitu mengirimkan status kembali. Jika proses yang dihentikan adalah dari proses lain, status keluar atau exit status, proses tersebut akan dikirim kembali ke proses induk. Ini memungkinkan proses induk untuk mengetahui apakah proses anak berhasil atau gagal. Yang keenam, penanganan proses zombie. Proses yang telah dihentikan tapi belum diambil statusnya oleh proses induk tersebut sebagai zombie. Yang ketujuh, penghapusan dari tabel proses. Setelah proses diambil oleh proses induk dan semua sumber daya telah dibebaskan, informasi tentang proses tersebut dapat dihapus dari tabel proses. Selanjutnya yaitu hierarki proses. Hierarki proses dalam sistem operasi menggambarkan struktur dan hubungan antara proses-proses yang berjalan. Berikut beberapa elemen-elemen dan kunci dalam hierarki proses. Yang pertama, proses induk dan proses anak. Proses induk yaitu proses yang membuat atau menghasilkan proses lain. Setiap proses yang dijalankan biasanya memiliki satu proses induk. Proses anak yaitu proses yang dibuat oleh proses induk. Proses anak ini dapat dimiliki anak-anaknya sendiri, membentuk pohon proses. Yang kedua yaitu pohon proses. Struktur yang menggambarkan hubungan antara proses induk dan anaknya, di mana setiap proses itu proses anak terhubung ke induknya. Yang ketiga, proses keluarga. Proses yang berada pada tingkat yang sama dalam pohon proses dan memiliki induk yang sama. Ini menciptakan grup proses yang saling terkait. Yang keempat, proses offram. Proses anak yang masih berjalan tapi induknya telah selesai. Dalam banyak sistem operasi, proses ini akan diambil alih oleh proses khusus seperti
Unix atau Linux untuk menghindari menjadi zombie. Yang kelima, proses zombie. Proses yang telah selesai tetapi masih memiliki entry dalam tabel proses karena induknya belum mengambil status keluar atau exit status. Yang keenam, proses daemon. Proses yang berjalan di latar belakang dan tidak terikat dengan terminal tertentu. Yang ketujuh, status proses. Setiap proses dalam hierarki itu memiliki status seperti running, proses sedang dieksekusi; waiting, proses menunggu untuk suatu sumber daya; ready, proses siap untuk dieksekusi tapi sedang menunggu giliran; dan terminated, proses telah selesai dan sumber daya dibersihkan. Yang kedelapan yaitu komunikasi antar proses atau IPC. Proses dalam hierarki dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan berbagai metode seperti metode passing, share memory, atau socket. Selanjutnya, status proses. Dalam konteks sistem operasi, status proses merujuk pada keadaan atau kondisi dari suatu proses dalam siklus hidupnya. Proses dapat berada dalam beberapa status utama, antara lain yaitu new, proses sedang dibuat dan belum siap untuk dijalankan; ready, proses siap untuk dijalankan dan menggunakan untuk dialokasikan CPU. Yang ketiga, running, proses sedang dieksekusi oleh CPU. 4. Waiting, proses sedang menunggu suatu kondisi atau sumber daya, misalnya input atau output. Yang terakhir, terminated, proses telah selesai dieksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 atas nama M. Ahsanul Rizal akan melanjutkan materi implementasi proses di bagian sistem operasi. Baik, implementasi proses adalah sistem operasi yang merujuk pada cara sistem operasi mengelola dan menjalankan proses-proses yang ada, dan mencakup beberapa bagian. Yang pertama ada pembuatan proses. Melalui pembuatan proses, memulai eksekusi program dengan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua ada bagian penjadwalan. Penjadwalan proses menentukan urutan waktu eksekusi proses-proses yang ada dalam sistem, termasuk penjadwalan frame type dan non-frame type. Dan yang ketiga ada manajemen memori. Manajemen memori mengelola ruangan memori untuk proses, termasuk pengalokasian dan pembebasan memori. Yang keempat ada pengendalian proses. Pengendalian proses mengelola suatu proses yang berjalan, siap, tertunda, dan selesai, serta komunikasi antar proses. Dan yang kelima, yang terakhir, bagian terakhir, penanganan interupsi. Penanganan interupsi mengelola interupsi yang terjadi selama eksekusi proses, baik dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Bagian terakhir ada pemodelan multiprogramming. Pemodelan multiprogramming adalah suatu metode dalam sistem operasi yang memungkinkan beberapa program berjalan secara bersamaan dengan memanfaatkan waktu CPU secara efisien. Dalam multiprogramming, sistem operasi mengelola dan mengatur proses-proses agar dapat berbagi sumber daya seperti CPU, memori, dan input-output. Berikut beberapa konsep penting dalam pemodelan multiprogramming. Yang pertama, proses. Program yang sedang dieksekusi yang mencakup status program, variabel, dan informasi tentang penggunaan sumber daya. Yang kedua, ada penjadwalan proses. Penjadwalan proses dijadwalkan untuk mendapatkan akses ke CPU dan algoritma penjadwalan seperti FCF, FCFS, SIF, atau
round robin. Digunakan untuk mengoptimalkan kinerja. Yang ketiga, ada partisi memori. Partisi memori dibagi menjadi beberapa bagian untuk menampung beberapa proses sekaligus. Bisa berupa partisi statis atau dinamis. Yang keempat, konkurensi. Konkurensi proses berjalan bersamaan sehingga memungkinkan interaksi dan koordinasi di antara mereka, tetapi juga memerlukan mekanisme sinkronisasi untuk menghindari konflik. Yang kelima, ada interupsi sistem. Menggunakan interupsi untuk mengalihkan kontrol dan proses yang sedang berjalan ke proses lain, biasanya untuk menangani input-output atau kondisi tertentu. Di bagian yang terakhir ada manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya, sistem operasi bertanggung jawab untuk alokasi dan dealokasi sumber daya kepada proses serta menjaga agar tidak terjadi kebuntuan. Mungkin sampai sini materi kami dari kelompok 4 di bagian sistem operasi. Kalau ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil irsad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.